Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah multimedia yang saya banggakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa menjumpai kalian semua. Tentu dengan harapan mudah-mudahan sahabat berkah diberi kesehatan, diberkahi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat-hajatnya dikabulkan. Amin. Sahabat berkah, beberapa waktu yang lalu saya selaku owner dari channel Berkah Multimedia telah menyuguhkan pertemuan Bani Rawi yang kelima yang pada saat itu dihadiri oleh Habib Segaf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di studio saya telah hadir sekretaris dari kumpulan Bani Rawi, di mana Kiai Rawi itu merupakan salah satu tokoh yang menurut hemat saya adalah tokoh besar, karena dari sekian banyak turiah beliau menjadi tokoh-tokoh penting bukan hanya di Madura tapi di Jawa Timur, khususnya di daerah Tapal Kuda, termasuk juga beberapa turiahnya beliau adalah dari kalangan habaib. Jadi saya ingin sekali menelusuri sebenarnya siapa sih beliau Kiai Rawi sehingga beliau bisa melahirkan zuriyah atau keturunan yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat, bisa menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin agama. Tentu ini perlu kita gali, kita telusuri agar supaya kita bisa meniru dan meneladani beliau, sehingga anak-anak kita ke depan, keturunan kita ke depan juga menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bisa meneruskan perjuangan baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ini pada kesempatan sore hari ini saya menghadirkan sosok salah satu dzurriyyah Kiai Rawi. Beliau selain aktivitas sebagai pengasuh pondok pesantren di sebuah lembaga pesantren di Sumeneb, beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris umum kumpulan Poto Kiai Rawi, yaitu yang mulia Dr. Kiai Haji Muhammad Sahdi Hamid. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sampean bisa hadir ke studio saya. Ini dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada fans Berkah Multimedia, agar kami semua para penonton, para fans bisa meniru langkah jejak Kiai Muhammad Rawi di dalam membentuk zuriyahnya, membentuk keturunannya menjadi orang-orang yang baik. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada sampean Pak Doktor Kiai Muhammad Sahdi. Kau usah disebut dokter. Tapi menurut Kiai Habib Segaf pada saat pertemuan Bani Rawi yang kelima, perlulah para tokoh-tokoh itu menampilkan beberapa jabatan, termasuk title kesarjanaan juga, karena bagaimanapun menjadi bagian dari asimat. Betul. Sebenarnya Kiai Muhammad Rawi itu siapa? Biar masyarakat tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya sejak dulu saya sudah mendapat cerita dari ayah dan mbah bahwa saya keturunan Pucuk Langgerasem. Setelah ditanya Pucuk Langgerasem itu siapa? Namanya Kiai Muhammad Rawi. Asalnya dari mana? Katanya dari Ambuntan. Keturunan dari seorang tokoh yang waktu itu masih belum disebut namanya, hanya lakopnya, yaitu Pucuk Ramu. Saya tanya, sesepuhnya Kiai Muhammad Rawi, Pucuk Ramu. Kenapa disebut Pucuk Ramu? Karena katanya beliau bertirakat di ramu atau akar pohon beringin.
Nah, kemudian beberapa puluh tahun kemudian setelah saya dewasa, mulai mencari-cari siapa itu Kiai Muhammad Rawi. termasuk gurunya. Usut punya usut, ternyata beliau dari Sarigading, Punten. Dan kebetulan di sana ada banyak zuriyahnya yang bertebaran, dan ayah dan Mbah Kerawi itu juga ada di Sarigading, dimakamkan di sana. Yang menurut catatan silsilah beliau bin Syihabuddin, ya Muhammad Rawi bin Syihabuddin. Tapi ke atas ini belum diketahui. Oke, Puju Ramo itu nama aslinya adalah Kiai Syihabuddin. Menurut catatan Sarigading di manuskrip itu disebutkan bahwa beliau dari apa istilahnya, dari daerah Mandrega. Sama di Sumedang. Ya di Sumedang, di daerah Ambunten ya. Ambunten. Kurang tahu juga ya. Dekat Pangeran Mandrega berarti. Jadi Agung Kapeng 2 istilahnya. Yeah. Kemudian juga disebutkan di situ ibunya adalah Nyai Dejana Masjid, karena beliau dikuburkan di selatan, di utara masjid. Tetapi kemudian diketahui namanya bernama Nyai Halimah binti Ki Abdul Kudus bin Abdul Karim Puju. Itu yang saya ketahui, tetapi banyak cerita dengan Muhammad Rawi bahwa beliau semasa dengan ratu perempuan. Ratu Sumedang maksudnya? Ya, Tirtonegoro. Tirtonegoro istrinya Dingersal. Oh iya. Riwayat tutur dari keturunan Langgar Asem menyebutkan kenapa disebut sebagai Puju Asem. Iya. Ada banyak cerita di situ. Salah satunya beliau katanya sering asaren, tidur di bawah pohon asam. Setelah dipanggil oleh ratu ini selalu merespon, nyaut kata orang Madura, selalu menyaut, dan katanya juga tidur dengan mata sebelah begitu. Kemudian riwayat lain di situ ada juga yang menyebutkan kenapa disebut kerasem, itu berasal dari pohon acem bahasa Maduranya. Kerasem itu bukan dari langgar asam. Bukan. Jadi banyak versi di situ. Di satu sisi yang pertama bisa langgar asem karena memang di sana ada peun istilahnya, peun ketok dari bungkana acem, dari pohon asam, dan konon juga langgarnya itu dari pohon asam. Kemudian yang kedua ada juga yang bercerita bahwa kerasem itu dari keker acem. Keracem maksudnya ketika ada orang yang sakit, masyarakat beliau dikasih daun asam yang jatuh itu kemudian ditaruh dalam air, kemudian diminumkan. Riwayat lain menyebutkan bahwa paker acem. Di sana dulu katanya banyak pohon asamnya, pohon asam, tapi sekarang sudah tidak ada. Kan Kerawi itu dari Ambunten. Terus sekarang makbaranya atau pesaliannya ada di Kecamatan Ganding, di desa Kecamatan Bulu. Oh, Kecamatan Bulu. Desa Duko, Padukoan. Duko, karena beliau Paduko. Orang Kerasem itu pasukan ya, masuk Bulu. Secara administrasi Kecamatan Bulu. Pesaliannya juga? Enggak, kalau pesaliannya Kecamatan Ganding gitu. Oh, pesaliannya di Kecamatan Ganding. Artinya begini. Muhammad Rawi itu berarti pendatang ke Bulu. Ya. Pendatang ke Bulu. Mungkin di sana. Aduko. Oh iya. Karena riwayat menuturkan bahwa beliau menjadi seorang pendakwah, menjadi apa istilahnya dulu, penghulu, kalau tidak salah penghulu gitu.
tapi sehari-harinya bertugas untuk berdakwah di daerah kecamatan Bulu. Jadi beliau sebagai pendakwah berdakwah di sekitaran kecamatan Bulu-Bulu dan Ganding, dan alhamdulillah beliau juga mendapatkan jodoh di Kerasem itu ya. Ini tidak ada riwayat bahwa istri beliau dari Langkerasem. Jadi kemungkinan besar beliau dengan istrinya hijrah ke kecamatan Bulu-Bulu. Iya. Karena ada versi yang menyebutkan bahwa istrinya itu adalah salah satu keturunan dari Pangeran Lord Sumeneb. Berarti masih silsilah ada keturunan kerajaan Sumeneb. Iya. Terus sekarang ini Kang Kerowi itu hidup di masa raja perempuan itu, Ratu Saud lah. Ya, Peter Saud. Sekarang ini sudah keturunan keberapa yang ada? Yang tercatat di silsilah masih keturunan 8. Generasi ke-8 sekarang. Tapi sudah ada generasi 10, mungkin masih kecil-kecil. Ya, yang masih belum terdata ya. Iya. Ya mungkin saja kalau itu masih sebagian perlu penyempurnaan lebih lanjut. Nah, kisah ini sambian ini kan sekarang menjadi sekretaris dari sebuah organisasi keluarga yang diberi nama Kompolan Potoh Kerowi. Sejak kapan organisasi ini dibentuk? Dulu sebetulnya secara tidak sengaja itu ya, chattingan di media sosial, Facebook. Satu keturunannya ada Keepang, Keepang Rosong. Kemudian dulu ngetren Mustafa El Gandhi. Papa, disebut Papa. Ada juga Abana Virus yang sekarang menjabat sebagai camat Bulu-Bulu dan kebetulan menjadi ketua umum Kompolan Potoh Kerowi. Ada juga Mas Ipung Arrajuni, nama FB-nya. Itu semua kan Saifuddin. Nah itu yang chatting di FB, kemudian cerita-cerita tentang mengorek tentang siapa itu Kerowi dan lain sebagainya. Akhirnya dari percakapan itu ada keinginan untuk membentuk kompolan. Ada diskusinya bebas di situ. Sangat cair karena media sosial itu ya. Sekitar tahun 2017 awal sudah ada chatting seperti itu. Katanya salah satu karena Kerowi itu banyak keturunan saya dari jalur Kiai Badrun. Kemudian Mas Mustafa El Gandhi itu mengatakan, bagaimana kalau kita buat kompolan dari Kebadrun? Nah, jawab yang satunya termasuk Keepang. Kalau dari Kebadrun nanti saya enggak masuk karena saya dari Kidul Kia. Kemudian juga Kerais itu juga mengatakan saya dari jalur Bayhaqi tidak masuk. Akhirnya ya kita sepakati saja dari atasnya, dari ayahnya, dari beliau itu Muhammad Rawi. Nah, pada perkembangan selanjutnya kemudian sepakat berempat itu ditambah Kiai Siti Hamid kakak saya. Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 3 Juli 2017 bertepatan dengan 10 Syawal setelah Idul Fitri, kumpul di Rosong di rumahnya King Muhammad Evan. Akhirnya rapat panitia kecil sepakat di situ untuk membentuk sebuah organisasi baru yang ada diskusi yang sangat cair pada waktu itu. Dikasih nama Ikatan Bani Rawi, kemudian Zuriyah Kiai Rawi dan segala macam. Karena sudah banyak nama-nama seperti itu, kita mengambil
istilah Madura, kearifan lokal, potoh gitu ya, supaya Kompolan Potoh Kerowi. Kerowi. Yang pada pertemuan awal disepakati untuk disosialisasikan dulu bagaimana respon tokoh-tokoh dari Kerowi termasuk keturunannya. Kemudian ada kesepakatan juga untuk mengundang perwakilan sub-sub Bani itu dari Kiai Muhammad Rawi. Hanya sepakat ditentukan pada bulan Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah di tahun 2017 juga, tepatnya di tanggal 17 September 2017. Kumpul lagi di rumah Kepang Rosong. Jadi Rosong itu menjadi titik mula sejarah Kompolan Potoh Kerowi. Dari semua perwakilan di Kompol, sama seingat jumlah yang hadir ada 17 orang. Dari sekian keturunan. Ya, sekian keturunan. Ada perwakilan Bani siapa? Bani Dzulkiyah, Bani Baihaqi, Bani Badrun, kemudian Bani Damah minus Bani Tuha. Karena yang tercatat punya keturunan ada 5 di situ. Karena belum ada orang yang bisa dihubungi. Perwakilan di situ kemudian kumpul sepakat dan menegaskan bernama Kompolan Potoh Kerowi yang disingkat dengan Kerowi, termasuk pengangkatan pengurus di situ. Yang disepakati pertama kali adalah sebagai ketua umum adalah Kiai Haji Busro dan saya juga masih sebagai sekretaris sampai sekarang, juara bertahan di sekretaris umum. Tidak pindah-pindah. Padahal saya sebetulnya sering mengatakan menjadi sekretaris umum itu adalah sebuah kecelakaan hasanah. Bisa tersesat di jalan yang benar. Ya, betul. Karena saya sebetulnya tidak menginginkan, saya lebih suka ada di balik layar ya. Istilah Madura menyebut di atas tolong dulu. Menyebut ada resort. Kesalik sekarang ini dari Kiai Muhammad Rawi ke generasi keberapa? Generasi kelima. Nah, ini pertanyaannya, Kesalik kan generasi kelima. Terus sekian banyak dari sekian banyak zuriatnya ke Muhammad Rawi ini adalah tokoh-tokoh besar, termasuk ada Kiai Haji Taifur Ali Wafa, termasuk Kiai Haji Abrori. Ya. Tapi ngomong-ngomong dari jalur Rawi jenengan itu ponakan. Tapi ambil jalur dekat perjuangan itu. Terus ada Habib Segaf ya. Jadi adalah tokoh-tokoh besar semua zuriatnya di Rawi. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok baru di tahun 2017 ada keinginan untuk membentuk sebuah organisasi keluarga Bani? Kok tidak sebelum-sebelumnya? Justru Kesahli di generasi kelima, kenapa tidak di generasi ketiga, keempat, atau sekarang generasi paling dekat dengan Kiai Muhammad Rawi itu generasi keberapa? Generasi keempat ada? Generasi keempat masih ada. Termasuk Kiai Haji Muhammad Taifur. Kiai Haji Taifur generasi keempat. Cicit berarti ya? Generasi keempat? Cicit. Subhanallah. Jadi Kiai Taifur bin Kiai Ali Wafa bin Kiai Damah. Bin Kiai Muhammad Rawi. Bin Kiai siapa? Kiai Muharrar. Bin Kiai Muharrar bin Damah bin Muhammad Rawi. Kalau Habib Segaf generasi keberapa? Beliau ada 2 jalur, dari jalur Kiai Baihaqi dan Kiai Dzulkiyah. Dari Kiai Dzulkiyah beliau generasi ke-7. Kemudian dari Kiai Baihaqi sepertinya R6, istilahnya di Bani Rawi itu R6. Ini kembali kepada pertanyaan saya sebelumnya bahwa kenapa baru di tahun 2017 ada inisiatif untuk membentuk organisasi keturunan Kiai Muhammad Rawi? Kok tidak sebelum-sebelumnya ada? Baik. Ya, sebetulnya ini seperti yang saya katakan tadi, ini sebagai sebuah kebetulan. Sebetulnya ini merupakan proses penyusunan silsilah ya. Yang intent adalah Kiai
Kiai Irfan Abdul Atim. Oh. Beliau tahun sekian, tahun berapa saya lupa, sangat sudah lumayan giat mengumpulkan Data-data silsilah. Jadi di samping memang sedang menjamur Bali dan bersamaan dengan viralnya medsos ya. Kalau sebelumnya kan berkomunikasi itu menjadi sulit, bahkan generasi dari beliau yang kalau dihitung misalnya ayah saya itu dari jalur silsilah kan sebetulnya masih 3 pupu dengan generasi keempat yang ada saat ini. Tetapi kemudian menjadi hilang, jejaknya tidak diketahui. Salah satunya barangkali hijrahnya Kirawi yang ke Grasem ini, kemudian punya putra dan putri, terus salah satu keturunannya pindah ke daerah lain atau kembali ke Patoben, sehingga menjadi tidak jelas itu ya. Di samping memang ketika akhlak di pesantren ada ikatan guru, itu menjadi sungkan untuk mengakui, lebih mengutamakan keguruan seperti itu. Jadi ini sebetulnya bukan sebagai sebuah kelatahan untuk membuat kompolan, tetapi karena keinginan kuat supaya yang terserap dan terpencar itu menjadi satu kesatuan lagi sesuai dengan foto kompolan foto Kirawi adalah menyatukan, menjalin silaturahmi, menyatukan generasi. Motivasi awalnya adalah yang menyatukan foto, terus menguatkan hubungan silaturahim sesuai dengan berjalannya waktu. Sekarang kompolan foto Kirawi itu kan sudah 5 tahun berjalan. Selain untuk menyatukan, memperkuat hubungan antar dzurriyyah, adakah program-program khusus yang dilakukan atau yang diagendakan oleh kompolan foto Kiai Muhammad Rawi? Banyak sebetulnya, tapi pada periode pertama ini kan untuk keputusan periodisasi kepengurusan ini 4 tahun. Jadi ketika dibentuk 2017, 18, 19, 20, 21 berakhir. Jadi untuk periode pertama hanya itu, mengumpulkan silsilah, menelusuri, kemudian mengadakan haul silaturahmi, itu saja. Yang penting menjalin silaturahmi yang tidak terlalu muluk-muluk, termasuk membangun congkop Kirawi supaya lebih standar lah, ada standar dan layak untuk disiarahi oleh keturunannya. Tetapi pada periode kedua, jadi mulai 2021 sampai 2004 ini, dan saya berjanji memang saya untuk sekretaris hanya 2 periode, dan untuk selanjutnya tidak perlu dimasukkan kepada tim inti sebagai supporter saja. Sekretaris sampai di periode kedua, periode selanjutnya langsung ketua umum. lebih pantas dan makomnya seperti yang wawancari saya pada hari ini, walaupun dari segi generasi. Di masa periodisasi kepengurusan 4 tahun ini kan pendataan, terus mempererat hubungan silaturahim, terus di periodisasi kedua adakah program yang lebih mengena kepada keturunan Kiai Muhammad Rawi? Karena begini, keturunan Kiai Muhammad Rawi itu adalah rata-rata pengasuh pondok pesantren yang punya lembaga pendidikan besar yang tidak tanggung-tanggung kualifikasinya itu, seperti di Habib Segaf, itu pondok pesantren Dalwa terus ke Toifur, Anokoya, Al Amin, itu kan semua
keturunan dari Muhammad Rawi. Di satu sisi adalah mereka orang-orang besar, tetapi juga sangat tidak menutup kemungkinan ada sekian banyak zuriatnya Rawi adalah berada di bawah garis kemiskinan, tapi mungkin ya tidak terdata. Betul. Apakah dari organisasi kumpulan foto Rawi ini ada agenda untuk mencarikan beasiswa atau memasukkan ke lembaga pendidikan yang sudah memang punya foto Rawi? Ini pertanyaan menarik bagi saya. Kemarin mulai periode kedua pengurus berkumpul karena sudah mulai diterbitkan, jadi penataan administrasi, penataan manajemen dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada rakernya, rapat kerja, tapi tidak seformal yang biasa. Ada rakernya, di situ sudah dibuatkan job description, kemudian juga program-program, termasuk program insidental. Kalau di organisasi ada program rencana operasional, rencana strategis dan segala macam. Jadi yang salah satu program yang menjadi garapan pengurus besar ini adalah memang memberikan santunan sosial. Santunan sosial, kemudian ada juga beasiswa itu khusus kepada keturunan Kiai Muhammad Rawi. Jadi memang stressing periode kepengurusan untuk 2021-2024 ini memang intens melakukan silaturahmi kepada mereka yang dianggap kurang beruntung dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segala macamnya, yang menjadi komitmen dari pengurus. Nah, kemudian ada program juga untuk mendirikan Rawima. Lembaga ekonomi. Ya, lembaga ekonomi, dan tempatnya insya Allah sudah ada. Tinggal ini mengontak atau berkomunikasi dengan para konglomerat ruang di Potoh Rawi ini untuk menanam sahamnya di situ secara patungan. Kemudian ada juga keinginan ada program kafe Ar-Rawi begitu. Termasuk akan ada ada kelompok seni Ar-Rawi juga. Nah, ya ini menarik juga bagi saya. Jadi Gambus Ar-Rawi gitu, dan Kabrori ini salah satu tingkat yang diharapkan untuk menggetarkan dunia pelantikan. Jadi sini ini bukan seniman tapi senewan. Jadi ini sudah mulai digagas, dan kemarin sebetulnya ini sebagai awal ketika salah satu Potoh Rawi ketika hall yang kelima ditempatkan di rumah saya, Pondok Pesantren Rodotul Iman, termasuk jenengan dan para pakar seni ini, para empu seni di komunitas Rawi ini dihadirkan, tapi kurang maksimal. Itu sebetulnya sebuah awal, sampai banyak yang tanya ke saya, Kak, mana nih Musa tidak semakin semangat untuk hadir gitu ya. Walaupun itu sudah terobati, ya ada kamusnya juga, tembusan virus yang kecapean. Dari sekian banyak program atau cita-cita besar, dan tentu sekian agenda yang akan digarap oleh organisasi kumpulan foto Rawi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi Kiai Muhammad Rawi seandainya itu bisa direalisasikan. Nah, dari sekian banyak program dan agenda itu yang sudah berjalan sekarang apa? Kita kan banyak agenda ya, sebagaimana tertuang dalam program itu. Kita masih melanjutkan program sebelumnya, yaitu penataan penelusuran
keturunan Kirawi yang masih samar-samar. Ada yang masuk keturunan Kirawi dari Kerasan, tapi setelah ditelusuri ini kalau meragukan kita tinggalkan. Ketika ada data baru kita gali lagi dan sebagainya. Ini yang menjadi komitmen. Kemudian selama ini silaturahim tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh kalau istilah Jepang itu sandi senang. Sandi kekuatan. Sehingga ini juga mempengaruhi terhadap keberadaan eksistensi dari kumpulan tokoh Kirawi. Terus juga ya silaturahim kepada mereka yang dianggap duafa atau kurang beruntung. Tetapi sebetulnya program baru yang direncanakan itu ini sudah mulai dirintis gitu ya. Jadi walaupun kita masih penjajakan sebelum istilahnya dengan menegas sampai pos 3, 4 dan sebagainya. Tapi upaya-upaya ke sana sudah kita lakukan. Lebih-lebih komponen Kota Kirawi ini sudah berbadan hukum. Sudah ada SK Menkumham. Ini bagian dari penataan legalitas hukum seperti ini. Di Sumeneb ini juga ada organisasi Bani, misalnya Bani Syarkawi. Di Bani Syarkawi itu ada komitmen bagi petinggi-petinggi Potok Syarkawi, siapapun kan sekretariat atau kepengurusan yang ada di level pemangku kebijakan itu kan ada di Pondok Pesantren Anokoya. Kebetulan di Anokoya itu selain pondok pesantren yang sangat tua di Sumeneb juga ada perguruan tinggi. Nah, katanya untuk Bani Syarkawi itu siapapun yang tidak mampu kalau mau mondok di Anokoya terus mau kuliah di Instika ini sudah digratiskan khusus kepada Bani Syarkawi. Iya. Sementara untuk keturunan ke Muhammad Rawi ini lebih besar lagi. Al-Amin, pondok besar, juga ada perguruan tinggi. Rodatul Iman, pondok besar, juga ada perguruan tinggi. Terus Darul Lughah, pondok pesantren besar, juga ada perguruan tinggi. Apakah kira-kira ke depan juga akan meniru seperti di Bani Syarkawi? Ini juga masuk program gitu ya. Jadi sebetulnya banyak program di situ, tapi ada yang disebutkan tadi adalah program-program yang langsung bisa dirasakan bulan. Jadi program kesana juga ada, bahkan kemarin juga komunikasi dengan Al-Amin. Al-Amin juga sepertinya memberi lampu hijau. Bahkan di Dalwa itu sebetulnya ketika memang tidak mampu, itu sebetulnya bisa untuk diakomodir yang menjadi santri bisa. Jadi ke depan memang silaturahim intens dari semua kalangan sehingga tidak ada kasta-kasta. Karena yang jelas kata orang Madura ketika kelas tompeh, sesek duduk dan segala macam ini menjadi sungkan. Maka yang merasa itu yang merasa secara ekonomi di atasnya dan pendidikan, status sosial dan lain sebagainya. Ini yang harus menampung mereka, menghargai, memuliakan mereka. Karena sebetulnya menurut saya ini bagi-bagi tugas saja sih. Ada yang lebih afdal dan yang lain dan seperti itu. Jadi kabar gembira buat keturunan Dzurriyyah Bani Kiai Muhammad Rawi. Insya Allah ke depan bagi keturunan Kiai Muhammad Rawi yang kebetulan status ekonominya di bawah standar, ini insya Allah beberapa pondok pesantren yang saat ini sudah dikatakan maju itu akan memberikan beasiswa untuk keturunan Kirawi. Ini ya nanti dibantu untuk
konglomerat ya. Iya. Istilahnya yang pas. Donatur. Ya, donatur begitulah. Iya. Ini kita intens sekarang untuk Iya. Memang harus segera dimulai. Mungkin Iya. bisa diawali dari sekolah tinggi Rodatul Iman, Stidar ya. Spider. Iya. Jadi Stidar mulai tahun ini sudah bisa membuka peluang beasiswa kepada Bani Rawi dengan full beasiswa termasuk living cost-nya, biaya pendidikannya, dan iya. Alhamdulillah. Sahabat berkah, karena mungkin terbatasnya waktu kita bertemu, saya perlu memberitahukan ke Haji Muhammad Sahli Hamid ini bukan hanya sekedar akademisi, bukan hanya sekedar orang pesantren, tapi beliau ini juga sastrawan ini. Ini sastrawan. Ini sepertinya sudah mancing-mancing. Ini hebatnya beliau ini. Makanya sampai sekarang jabatan sebagai sekretaris umum di Komporan Pondok Herowi tidak bisa dipecat ini, karena banyak potensi yang beliau. Ya. Nah, saya akan sungguhkan kepada sahabat berkah multimedia bagaimana ketika beliau menyuguhkan sebuah puisi ya untuk Kiai Muhammad Rawi, kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Sali bisa membacakan puisi buat penonton fan berkah multimedia. Maju kena. Karena memang begitu. Kalau yang hostnya itu Bani Rawi, terus tamunya juga Bani Rawi, memang harus saling todong ya. Gitu ya. Sesama tongkel. Dipersilakan buat penonton. Gak apa-apa, puisi tentang Rawi ya. Iya, tentang Rawi. Ya. Jadi sebetulnya ada di buku apa namanya? Silsilah. Buku silsilah yang ditulis tahun 2021, karena sampai sekarang kan sudah ada 5 edisi. 5 haul kan. Oh iya, 5 haul ya. Tobin. Iya. Terus yang kedua di Remper. Iya. Yang ketiga di Bahjatul Ulum. Jember, Sukowono. Yang keempat di Amputan. Iya. Insya Allah untuk yang akan datang dipanggil. Baik, mudah-mudahan tidak ada yang muak ya. Insya Allah tidak ada. Baca puisinya saya itu berlepotan. Saya kasih judul Izinkan Aku Jatuh Cinta. Sajak untuk Kiai Muhammad Rawi, jejak cinta sang pemberani. Ratusan tahun yang silam, dusun Sarigading merupakan tanah kering yang hanya ditumbuhi ilalang. Namun di tanah ini telah tumbuh jiwa-jiwa yang menjulang. Jiwa-jiwa yang diasuh zaman yang kerontang. Seorang ibu yang penuh cinta, Nyai Halimah. Bersama sang ayah Pujuk Ramu, Kiai Agung dari Mantereke. Dari rahimnya yang suci memutik benih-benih yang wangi. Lahir seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Rawi. Muhammad Rawi tumbuh menjadi pemuda pemberani. Ia tak pernah lelah menantang matahari. Air mata yang tumpah dari mata bening ibunya telah membasuh hatinya berlapis baja. Keringat yang mengalir dari wajah mulia ayahnya telah menempa dirinya menjadi pribadi yang kesatria. Getah cuaca yang gerah,
tak membuat dirinya mudah menyerah. Dinginnya angin pegunungan tak sedikit pun menjadikan dirinya dimanja bosan. Derasnya ombak di lautan telah membuat sosoknya setegar karang. Panasnya api fitnah tak pernah menyurutkan langkah. Ia hanya pasrah bahwa rayuan Tuhan telah menantinya. Tibalah saatnya ia harus hijrah, membawa semerbak bunga cinta di dadanya, menjinjing obor untuk menerangi pekat semesta. Perjuangan dan pengorbanan adalah nada terindah dalam hidupnya, membuka jalan berduri yang dijejali belukar dengki. Dusun pedukuhan dengan hamparan sawah yang membentang, sungai memanjang dalam pelukan erat pepohonan, disambut burung-burung ceria melantunkan doa, memulai jejak bersama istrinya tercinta. Pasangan penuh kisah asmara yang tersurat di surga, melahirkan putra-putri yang mengundang decak kagum dunia. Sekalipun hidup getir dan pahitnya perjuangan, ia tak ubahnya intan berkilauan di sepuh penderitaan, menyulap dunia penuh gemerlap peradaban. Meski aku tak mengenal wajahnya, telah membuat aku jatuh cinta. Siapa sebenarnya pribadinya? Dari anak cucu keturunannya aku mengenal harumnya kasih sayang. Bukti cinta apa adanya, masuknya bro. Amin. Yang terus memanjang Islam dulu. Ketulusan terpahat tajam dalam irisan senyumnya yang teramat perkasa. Pertanda leluhurnya berdandan mahkota mulia. Kesetiaan begitu kuat mereka dalam perjalanannya sampai sekujur waktu mengakhiri usia. Dari tutur katanya terpancar lembutnya kejora, mengalirkan gurih ketulusan, percik-percik kearifan, membangkitkan kesadaran menuju Sang Maha Rahmat. Izinkan aku jatuh cinta, walau diri berlumur debu-debu noda, meski jiwa ini diliputi karat dosa. Semoga kelak engkau berkenan meraih tanganku, berkumpul dengan para pecinta dalam taman-taman kemesraan surganya. Datanglah walau sekejap, agar aku dapat memeluk erat petuahmu yang nyaris tertimbun gundukan waktu. Terima kasih Kiai Rawi, engkau telah mengajariku menjadi pelangi. Ya Rob, taburlah di taman kuburnya dengan gelimang cahaya dan merahnya mawar doa bergetar menembus ketinggian langitnya. Ajari aku mengikuti jejaknya, agar jalanku terang benderang di tengah godaan zaman yang syarat dibuat. Amin. Terima kasih ke Muhammad Sahli. Sungguh dari puisi yang telah dibacakan oleh beliau, ini saya menjadi sangat bangga. Saya menjadi bagian dari Kiai Muhammad Rawi, tapi mudah-mudahan juga saya menjadi anak cucu beliau yang dibanggakan oleh beliau. Amin, amin. Dan mudah-mudahan anak cucu kita juga bisa meniru jejak beliau, bagaimana beliau ini menanam benih yang bagus, kemudian bisa kita petik bersama. Sekarang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh umat Islam terutama. Ya, Mas Sahli, terima kasih kehadirannya ke studio saya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat fans Berkah Multimedia Channel.
terutama bagi kami para anak cucu Kiai Muhammad Rawi. Terima kasih sekali dan mohon maaf pada semua penonton, mungkin saya sudah agak lama juga tidak tampil di depan kamera karena begitu banyaknya kesibukan setelah Ramadan kemarin. Dan kali ini bisa ketemu, mudah-mudahan setelah ini ciri khas keturunan kita selalu sibuk ya, memang harus sibuk. Setelah ini insya Allah berkah Kiai Muhammad Rawi akan istiqomah. Amin. Menyuguhkan informasi penting kepada sahabat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan berkah Kiai Muhammad Rawi, channel Berkah Multimedia akan segera mendapat dukungan yang lebih signifikan dari penonton. Amin, amin. Terima kasih ya Sali dan semua sahabat. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.